Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, waduh, saya akhirnya tampil lagi nih di channel Ilo Entry. Udah lama ya, udah berapa 2 minggu kalau nggak salah saya nggak tampil membawakan kisah, sempat tampil sih, tapi untuk klarifikasi aja. Untuk menghadapi situasi saat ini, akhirnya kami mencoba format yang baru dan ini juga berkat saran dari teman-teman lah ya. Nanti teman-teman juga bisa komen ya di kolom komentar, kasih pendapat, kasih saran kritik kira-kira untuk kedepannya apakah kita akan tetap dalam konsep ini atau nanti kita juga akan coba konsep yang lain. Intinya kami akan terus berinovasi agar kedepannya channel Ilo Entry menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini adalah kisah yang terjadi pada sahabat saya sendiri nih. Jadi ini bukan membongkar aib ya teman-teman ya, tapi yang mana kisah ini akan bisa menjadi pembelajaran. Semoga kita juga bisa mengambil hikmahnya dari kisah yang akan saya bawakan kali ini. Yang pasti untuk nama, tokoh, dan juga beberapa tempat sengaja kami samarkan demi untuk menjaga privacy. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Check it out. Akhir tragis pengusaha biro jasa Sekar dan Jarot. Kisah ini membawa kita mundur ke ibu kota Jakarta sekitaran tahun 2016. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, ada sebuah keluarga kecil yang hidup damai dan penuh cinta. Mereka adalah Sekar dan Jarot. Pasangan muda ini baru saja dikaruniai seorang bayi perempuan yang sangat lucu, usianya baru 3 bulan. Kehadiran bayi yang mereka beri nama Rembulan itu seakan melengkapi kebahagiaan rumah tangga mereka. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah teman-teman. Nah, Jarot ini bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang gajinya standar UMR Jakarta pada masa itu ya. Nah, sementara Sekar, ia memilih untuk resign dan fokus menjalani peran barunya sebagai ibu rumah tangga. Sekar ini tipe-tipe istri yang nrimo ing pandum ya. Jadi dia mengabdi dengan sangat baik tanpa pernah menuntut hal-hal berlebih pada suaminya. Mas, ini bekal untuk makan siangnya aku masukin tas ya. Ucap Sekar pagi itu dengan senyuman manisnya. Oh iya dek, jangan lupa dibungkus plastik ya kotaknya, takut tumpah kuahnya di jalan. Jawab Jarot sambil menunduk, sibuk mengikat tali sepatu kerjanya. Tak lama setelah itu, Jarot pun berpamitan. Rutinitas pagi yang selalu menghangatkan hati, mencium kening istrinya dengan penuh kasih sayang, lalu beralih mencium pipi gembil putri kecilnya Rembulan dengan gemas. Hati-hati di jalan ya mas, ujar Sekar lembut sambil menggerakkan tangan imut si kecil seolah sedang melambaikan tangan pada ayahnya. Jadi Jarot dan Sekar ini teman-teman sebenarnya sudah saling mengenal sangat lama. Mereka sudah berpacaran sejak duduk di bangku SMA di sebuah daerah di Jawa Timur. Cinta monyet yang akhirnya berlabuh di pelaminan. 4 tahun sudah mereka membina rumah tangga. Keputusan untuk merantau ke ibu kota di akhir tahun lalu diambil karena mereka sadar bertahan hidup di kampung halaman sulit. Lapangan kerja terbatas, sementara Jarot tidak memiliki keahlian bertani seperti orang tua mereka. Jakarta adalah kota harapan baru mereka. Namun, yang namanya hidup pasti ada saja ujiannya ya kan? Sore itu, langit di Jakarta tampak mendung. Sekar sedang menggendong Rembulan ketika pintu rumah kontrakan mereka terbuka. Jarot pulang lebih awal dari biasanya. Loh, kok tumben sih mas sudah pulang jam segini? Sapa Sekar heran, seraya mengambil tas kerja dari tangan suaminya, lalu ia bergegas ke dapur untuk membuatkan segelas teh hangat, rutinitas yang tidak pernah ia lewatkan. Jarot di sini tidak langsung menjawab.
Dia hanya berjalan gontai, lalu duduk terempas di kursi ruang tamu, wajahnya kusut, pandangan matanya kosong, ada beban berat yang terlihat jelas di pundaknya. "Aduh, apa sih mas? Kok diem aja dari tadi?" tanya Sekar lagi. Suaranya mulai terdengar khawatir sambil meletakkan segelas teh manis hangat di atas meja. Jarod menunduk dalam-dalam dengan suara lirih dan bergetar. Ia menjawab, "Aku kena PHK, Dek." Jantung Sekar terasa berhenti berdetak. "Astagfirullahaladzim mas, kamu salah apa sampai dipecat?" "Enggak, Dek, aku nggak salah apa-apa, Dek. Perusahaannya memang sudah pailit, keuangan mereka hancur. Ya jadi mau nggak mau harus memberhentikan sebagian besar karyawan. Yang kena bukan cuma mas saja, Dek." Jelas Jarod dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia merasa gagal menjadi kepala rumah tangga. Dan di saat seperti inilah kualitas seorang istri benar-benar diuji. Alih-alih marah atau menangis panik, Sekar justru mendekat. Dia memeluk erat-erat pundak suaminya. "Sabar ya mas, kita hadapi ujian ini sama-sama. Aku yakin banget kok, pintu rezeki Allah itu luas. Kamu pasti akan dapat segera pekerjaan yang jauh lebih baik lagi," ujar Sekar mencoba menenangkan. Padahal jauh dalam lubuk hatinya dia juga gundah tuh. Dia mikirin bagaimana nasib anak mereka ke depannya. "Makasih banyak ya, Dek. Kamu sungguh istri yang baik. Aku ngerasa beruntung punya istri kayak kamu," balas Jarod lirih, tangannya membelai rambut istrinya. "Ini ada sedikit uang pesangon yang aku dapat dari kantor. Mudah-mudahan cukup buat kita bertahan hidup dan makan sampai aku nanti dapat kerjaan lagi." "Alhamdulillah, semoga secepatnya ada jalan keluar ya mas," jawab Sekar. Obrolan sendu mereka sore itu terhenti oleh suara tangisan rembulan. Waktu terus bergulir. Sudah lebih dari 1 bulan, Jarod luntang-lantung menyebar lamaran pekerjaan ke berbagai tempat, tapi tidak ada satu panggilan pun yang datang. Sementara itu, uang pesangon yang jumlahnya tidak seberapa itu kian hari kian menipis. Bayaran kontrakan, beli susu, popok, dan makan sehari-hari membuat uang itu cepat habis. Malam itu, setelah rembulan tertidur, Sekar duduk di samping Jarod yang sedang memijat pelipisnya karena stres. "Mas, kayaknya kita harus mencoba bisnis aja deh," ucap Sekar hati-hati mencoba memberikan solusi. Jarod menoleh dengan kening berkerut. "Bisnis itu kan butuh modal besar, Dek. Sedangkan uang pesangon kita aja udah hampir habis buat makan." "Ada kok mas, bisnis yang gak perlu modal uang tunai besar," jelas Sekar. "Bisnis apa yang gak butuh modal uang?" tanya Jarod makin bingung. "Bisnis biro jasa mas, pengurusan surat-surat kendaraan. Temanku itu loh di kampung, sukses, buka usaha kayak gitu. Apalagi kita yang tinggal di kota besar kayak Jakarta, yang jumlah kendaraannya jutaan. Pasti peluang suksesnya jauh lebih besar loh mas." Sekar di sini mulai semangat teman-teman untuk menjelaskan ide bisnis barunya. "Untuk awalnya kita itu cuma modal tenaga, waktu sama kejujuran mas. Pelanggan itu kan butuh waktu karena mereka sibuk, sedangkan kita butuh uang. Nah kita barter deh di situ," lanjut Sekar. Jarod menghela nafas panjang. Dek, aku ini nggak ngerti loh dek, seluk-beluk ngurus kendaraan begitu. Itu gampang mas, bisa dipelajari sambil jalan. Kamu mulai deh belajar dulu aja dengan mengurus perpanjangan SNK motor kita sendiri. Kebetulan kan bulan depan masa tenggangnya udah mau habis. Kamu berangkat deh ke Samsat, urus sendiri. Sambil ngobrol-ngobrol cari info dari orang-orang di sana. Aku yakin kok kamu lama-lama pasti bisa. Gimana?" bujuk Sekar dengan mata berbinar penuh harap. Melihat semangat istrinya, perlahan raut wajah Jarod mulai berubah optimis. "Benar juga katamu ya dek. Oke, besok pagi-pagi aku akan coba perpanjang SNK motor kita. Sekalian aku mau ngulik informasi di sana." "Alhamdulillah, doakan terus ya dek, semoga lancar." "Pasti mas, amin," jawab Sekar mantap. Singkat cerita teman-teman, ide Sekar ini ternyata adalah jackpot bagi kehidupan mereka. Nah, usaha Jarod di bidang biro jasa pun mulai berkembang perlahan-lahan sangat pesat. Awalnya, mereka hanya menempelkan selembar plang sederhana dari triplek di depan rumah agar orang-orang tahu. Namun, karena Jarod bekerja dengan jujur, cepat, dan juga ramah, pelanggannya pun merekomendasikan jasanya ke teman-temannya atau ke orang lain.
Word of mouth alias kekuatan omongan dari mulut ke mulut benar-benar bekerja di sini. Dalam waktu singkat, mereka pun sudah bisa menyewa sebuah ruko strategis di pinggir jalan raya. Di atas ruko itu terpasang plang neon box bertuliskan Biro Jasa Rembulan. Ya, mereka menamai usaha itu dengan nama putri kesayangan mereka. Berharap itu akan membawa hoki dan juga sekaligus pengingat untuk selalu berjuang demi anak mereka. Pelanggan mereka makin menjamur nih, nggak hanya perorangan, tapi mulai merambah ke pengurusan kendaraan operasional perusahaan di berbagai wilayah Jakarta dan sekitaran. Ekonomi keluarga yang tadinya morat-marit kini berbalik menjadi jauh lebih dari cukup. Mereka bahkan berhasil membeli 1 unit mobil keluarga secara cash dan memulai mengambil kredit sebuah rumah yang cukup besar di komplek perumahan yang ada di pinggiran Jakarta. Alhamdulillah ya Mas, usaha kita benar-benar berkembang pesat, ucap Sekar suatu malam saat mereka duduk santai di taman rumah mereka. Ya, semua ini berkat kerja keras kita berdua, Dek. Dan yang paling penting, berkat doa dari kamu dan Rembulan yang gak pernah putus-putusnya, jawab Jarod tersenyum manis seraya mengecup kening istrinya. Saat itu, kehidupan mereka terasa sangat-sangat sempurna. Tapi teman-teman, ada pepatah yang bilang, ujian sesungguhnya bagi seorang pria bukanlah saat dia miskin, melainkan saat dia tengah berada di puncak kesuksesan dengan harta berlimpah. Dan sayangnya, Jarod gagal melewati ujian ini. Seiring dengan bisnis yang kian menggurita dan cabang yang bertambah, perilaku Jarod mulai berubah secara perlahan namun pasti. Kesibukan menjadi alasan utama. Dia mulai jarang komunikasi sama istri, pulang mulai selalu larut malam. Mas, kok akhir-akhir ini pulangnya malam terus sih? Tanya Sekar suatu hari. Loh, namanya juga bisnis, Dek. Aku harus sering entertain klien dong dan ketemu banyak relasi. Tolong ngertiin aku lah, jawab Jarod dengan nada yang mulai dingin. Sekar dengan segala kepatuhan dan rasa percayanya berusaha menekan feelingnya. Ia selalu positif thinking dan terus mendukung suaminya. Namun lama-kelamaan tingkah Jarod makin menjadi-jadi. Dia mulai berani tidak pulang ke rumah berhari-hari. Alasannya selalu sama, meeting di luar kota, meninjau cabang baru, atau ada urusan mendadak. Namun teman-teman, naluri dari insting seorang istri itu tajamnya mengalahkan silat. Ya, Sekar sudah menemani Jarod dari nol besar. Dari saat mereka masih makan sepiring berdua, dia tahu betul nih, gestur suaminya jika sedang berbohong. Ada yang tidak beres, aroma parfum asing yang kadang menempel di meja suaminya, dan cara suaminya menyembunyikan handphone menjadi sinyal bahaya bagi Sekar. Hingga akhirnya malam laknat itu tiba. Jarod pulang dalam keadaan sangat lelah dan langsung tertidur pulas di atas kasur, meninggalkan handphonenya tergeletak sembarangan di atas nakas dengan layar yang belum terkunci. Entah mendapat dorongan dari mana. Malam itu, tangan Sekar tergerak untuk mengambil ponsel suaminya. Dengan tangan gemetar, dia mulai itu membuka aplikasi pesan. Matanya langsung tertuju pada satu nama kontak yang di pin paling atas, Linda, dalam kurung rekan bisnis. Di situ namanya begitu ya. Sekar mulai itu buka tuh chat. Dunia seakan runtuh menimpanya. Isi pesannya sama sekali bukan urusan STNK atau BPKB. Deretan pesan itu dipenuhi dengan kata-kata mesra, emotikon hati, dan yang paling menghancurkan hati Sekar, mereka udah saling memanggil papa dan mama. Parah banget. Dada Sekar seketika bergemuruh hebat. Sementara air matanya mulai jatuh satu persatu, dia menutup mulutnya kuat-kuat agar isaknya tidak membangunkan suami yang sedang tertidur lelap setelah mengkhianatinya. Dengan langkah gontai, Sekar berlari ke kamar mandi. Dia mengunci pintu, menyalakan keran air untuk meredam suaranya. Di depan cermin wastafel, dia menatap bayangannya sendiri. Wajahnya yang lelah karena mengurus rumah tangga, kantung mata yang menghitam karena sering kurang tidur demi menjaga anak. Dia perlahan menghapus air matanya. Kesedihannya tiba-tiba berubah menjadi amarah yang membara. Dengan mata yang menyala tajam, dia menatap bayangannya sendiri dan berbisik pelan, "Aku nggak boleh kalah sama pelakor itu. Aku harus kuat. Dia milikku, dia milik Rembulan. Aku harus mengambil kembali Mas Jarodku." Sekar sadar
Jika malam itu dia menuruti ego dan kemarahan hatinya dengan melabrak Jarod habis-habisan, Jarod justru semakin punya alasan untuk membencinya. Suaminya mungkin akan langsung pergi mengemasi barang dan memilih tinggal bersama Linda. Ya, Sekar harus menyusun strategi. Keesokan paginya, Sekar bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Dia melayani Jarod seperti biasa, menyajikan sarapan, minuman hangat, hingga suaminya itu berangkat ke kantor. Dan setelah mobil Jarod menjauh dari pandangan, Sekar mulai berpikir. Dia mengambil kesimpulan pahit. Mungkin Mas Jarod berpaling karena fisiknya yang sudah tidak semenarik. Mungkin karena dia yang terlalu sibuk mengurus rumah dan anak sampai lupa merawat diri. Maka dimulailah fase glow up. Dari seorang Sekar, ia bertekad kembali memoles dirinya. Dia daftar gym, mulai rutin berolahraga, dia pergi ke salon perawatan, mengubah gaya rambutnya dan membeli pakaian-pakaian modis yang membuat lekuk tubuhnya kembali terlihat seperti saat masih gadis dulu. Semua rasa sakit itu dia rubah tuh jadi motivasi demi kembali merebut hati suaminya. Dan benar saja, perubahan fisik Sekar sangat drastis. Wajahnya kembali segar merona, tubuhnya kembali ramping dan seksi, auranya kembali bersinar. Siapapun yang melihat pasti berdecak kagum. Tapi teman-teman, semua usaha keras dan air mata yang Sekar korbankan ternyata sia-sia belaka. Jarod seakan sudah buta dan tuli. Perubahan cantik istrinya sama sekali ia tidak hiraukan. Hubungan mereka di dalam rumah besar itu terasa sedingin es. Gak ada lagi tuh obrolan hangat, apalagi keceriaan. Parahnya lagi, Jarod sudah sama sekali tidak menyentuh Sekar. Setiap kali Sekar mencoba mendekat, Jarod selalu menghindar dengan alasan klasik. Dek, capek banget dek ngurusin bisnis, mau tidur. Hingga puncaknya, hari penghancuran itu tiba. Suatu malam, Jarod manggil Sekar tuh untuk duduk berhadapan di ruang tamu. Wajahnya tanpa dosa, tanpa rasa bersalah, dengan berani dan terang-terangan, Jarod menatap istrinya dan berkata, Dek, aku mau ngomong serius, Dek. Aku mau minta keikhlasan dari kamu. Aku mau menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Linda, Dek. Tapi kamu gak usah khawatir. Aku janji bakal berlaku adil buat kalian berdua dalam hal materi. Jedar, petir kayak menyambar tuh tepat di atas kepala Sekar. Dunianya kayak runtuh, harapannya hancur berkeping-keping. Usahanya memperbaiki diri sama sekali tidak dihargai. Bibir Sekar bergetar hebat menahan tangis. Dia menggigit bibir dalamnya kuat-kuat untuk membendung air mata. Dengan nafas yang berat, di sini Sekar berusaha mempertahankan harga dirinya. Dia menjawab dengan tenang. Aku butuh waktu untuk menjawab permintaanmu ini, Mas. Aku minta izin dulu pulang ke kampung sambil bawa rembulan. Aku butuh waktu untuk tenangin diri dan berpikir jernih supaya bisa ambil keputusan yang terbaik. Jarod mendengus pelan. Ekspresinya sangat ketus dan tak peduli. Yaudah, silakan. Aku kasih izin. Tapi jangan lama-lama di kampungnya. Jangan sampai nanti aku yang malah berubah pikiran dan ninggalin kamu gitu aja. Coba bayangin deh teman-teman, betapa hancur hati seorang istri mendengar ancaman itu. Entah pelet atau iblis apa yang merasuki Jarod, hingga ia tega menyakiti wanita yang menemaninya dari nol besar sampai bisa sesukses sekarang. Keesokan harinya, Sekar langsung memasin barang-barang seperlunya tuh. Dia bawa rembulan terbang menggunakan pesawat menuju Jawa Timur kampung halamannya. Tujuannya cuma satu, mencari kekuatan. Setibanya di rumah orang tuanya, Sekar menelan semua kepahitan itu sendiri. Dia bersikap biasa saja, beralasan hanya sedang rindu kampung halaman. Dia nggak mau tuh orang tuanya yang sudah sepuh jadi sedih mikirin nasib rumah tangganya. Nah, keesokan harinya, Sekar menitipkan rembulan pada ibunya. Dia berpamitan pergi berkunjung ke rumah pamannya yang jaraknya tuh nggak begitu jauh dari rumah orang tuanya. Nah, pamannya ini biasa dipanggil Pak Tresno, kakak kandung dari bapaknya Sekar. Sejak kecil, Sekar memang sangat dekat dengan Pak Tresno. Bisa dibilang, Sekar ini adalah keponakan kesayangan. Dan yang perlu teman-teman tahu, sosok Pak Tresno ini bukanlah orang biasa. Di kampungnya Sekar, beliau sangat ditakuti dan dihormati karena kemampuannya di dunia klinik dan supranatural. Dia adalah dukun sakti yang sering didatangi orang-orang dari berbagai daerah untuk meminta bantuan. Nah, sesampainya di rumah Pak Tresno tuh, pertama
Pertahanan Sekar akhirnya jebol. Begitu dia melihat wajah sang paman, dia langsung bersimpu dan menangis sejadi-jadinya. Dia tumpahin tuh segala rasa sakit yang ia pendam. Dia ceritain semuanya dari A sampai Z tentang perselingkuhan Jarot dan permintaannya untuk berpoligami. Mendengar cerita dari keponakannya itu, wajah Pade Tresno langsung merah padam, matanya melotot marah. Bajingan si Jarot, kurang ajar. Berani-beraninya dia memperlakukan ponakanku kayak gini. Bentak Pade Tresno dengan suara menggelegar. Brak, tangannya menggebrak meja kayu jati di depannya dengan sangat keras. Nafas Pade Tresno memburu. Dia menatap Sekar yang masih menangis terseduh-seduh. Kamu tenang saja, Dok. Hapus air matamu. Pade yang jamin. Pade akan buat si Jarot bangsat itu tunduk, bertekuk lutut dan kembali tergila-gila padamu kayak orang linglung. Tapi Pade janji ya, jangan sampai Bapak sama Ibu tahu soal ini. Pinta Sekar memelas. Pade Tresno mengangguk tegas. Bagaimana caranya, Pade? Apa benar-benar Pade bisa ngembaliin Mas Jarot buat cinta lagi sama aku? Rengek Sekar dengan tatapan putus asa. Saat itu Sekar udah gak peduli lagi tuh sama dosa atau resiko. Dia udah dikuasai dendam dan cinta buta. Kamu tenang saja, Dok. Aku akan keman si Jarot. Ini bukan pelet sembarangan. Tidak ada satupun dukun atau orang pintar yang bisa melepaskan ikatan ini nantinya. Hanya Pade seorang yang punya kunci untuk melepasnya. Bahkan kamu sendiri sebagai istrinya dan yang memberinya ramuan tidak akan bisa membatalkannya. Desis Pade Tresno dengan senyum menyeringai yang membuat bulu kuduk merinding. Kita mulai ritualnya malam ini juga. Malam itu hawa di rumah Pade Tresno berubah jadi mencekam. Ritual pertama yang harus dilakukan Sekar adalah pensucian diri. Sekar dimandikan dengan air kembang 7 rupa yang sudah dimantrai oleh padenya. Dan yang mandiin Sekar adalah Bude Tresno, istri dari padenya. Ini kita lakukan untuk membuka auramu yang selama ini tertutup ya, Dok. Bisik Bude Tresno di telinga Sekar sambil mengguyurkan air kembang yang terasa dingin menusuk tulang. Sementara di ruang tengah yang remang-remang, Pade Tresno duduk bersila di atas tikar pandan. Di depannya menyala sebuah tungku kecil berisi kemenyan dan dupa yang asapnya mengepul tebal, menyebarkan aroma wewangian mistis yang sangat aneh dan membuat mual. Mulutnya tak berhenti berkomat kamit merapalkan mantra. Setelah dimandikan dan berpakaian rapi, Sekar disuruh duduk berhadapan dengan Pade Tresno. Tak lama, Pade Tresno membuka mata. Dia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah cermin kecil kuno dengan bingkai ukiran logam yang sudah menghitam. Begitu cermin dikeluarkan, Sekar seketika bergidik ngeri. Cermin itu seakan memancarkan aura gelap yang sangat kuat dan juga jahat. Pade Tresno menatap mata Sekar dalam-dalam. Instruksi selanjutnya yang keluar dari mulut pamannya itu sungguh di luar nalar dan menjijikan. Sekar, dengarkan Pade baik-baik. Nanti ketika kamu sedang datang bulan atau menstruasi, hari pertama, kamu tadah dan disiramkan darah haid pertamamu itu ke atas cermin ini, rata-rata permukaannya. Lalu, kamu jemur cermin berlumur darah ini di atas atap rumah saat terik matahari, biarkan sampai darahnya benar-benar mengering. Pade Tresno lalu melanjutkan. Setelah darah itu kering bergerak, kamu kerok darah kering itu pakai silat sampai menjadi serbuk. Lalu campurkan serbuk darah haidmu itu ke dalam kopi hitam panas dan berikan untuk diminum suamimu. Sekar terkesiap tuh. Dia kaget, perutnya mual bayangin itu. Apa benar akan berhasil, Pade? Ingat omongan Pade, Dok. Setelah Jarot meminum kopi yang sudah tercampur serbuk darah haid pertamamu itu, Pade pastikan dia tidak akan pernah bisa lepas darimu lagi. Dia akan tergila-gila secara fisik dan batin padamu seumur hidup. Matanya buta untuk wanita lain, kecuali aku sendiri yang melepaskannya. Tegas Pade Tresno, mimik wajahnya masih menyiratkan dendam kesumat atas perlakuan Jarot. Singkat cerita, 3 hari setelah kunjungan ke kampung halaman, Sekar dan Rembulan akhirnya kembali ke rumah mereka di Jakarta.
Seperti yang sudah ditebak, saat itu Jarod tidak ada di rumah. Alasannya klasik, sibuk mengurus bisnis atau lebih tepatnya sibuk bersama Linda. Sehari setelah kepulangannya, takdir seakan mendukung rencana gelapnya. Ya, Sekar tiba-tiba datang bulat tanpa membuang waktu. Dengan tangan gemetar, namun tekadnya sudah bulat. Dia melakukan semua instruksi menjijikan dari Pade Tresno. Dia tadahkan darah haid pertamanya, meratakannya ke atas cermin berukir itu, lalu menjemur sembunyi-sembunyi di atap dak rumahnya. Setelah seharian di bawah terik matahari Jakarta, darah itu mengering menjadi kerak berwarna merah kehitaman. Setelahnya, Sekar mengerik darah itu hingga menjadi serbuk halus dan menaburkannya ke dasar cangkir sebelum menyeduhnya dengan kopi hitam kesukaan suaminya. Dan malam itu juga, Jarod akhirnya pulang ke rumah. Begitu masuk rumah, dia melihat Sekar dan langsung menodongnya tanpa basa-basi. Gimana? Udah dipikir-pikir di kampung? Udah ikhlas kalau aku nikah lagi sama Sedinda? Tanyanya dengan nada menekan. Sekar di sini nggak langsung jawab tuh. Dia berjalan pelan keluar dari dapur sambil nenteng secangkir kopi panas di atas nampan kecil. Dan disinilah kengerian mulai bekerja, teman-teman. Saat Sekar meletakkan cangkir kopi itu di atas meja kaca, Jarod yang tadinya bersikap ketus tiba-tiba tertegun. Matanya terbelalak tuh menatap Sekar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Entah aura magis apa yang dipancari nama Sekar malam itu di mata Jarod. Istrinya yang selama ini diabaikan tiba-tiba terlihat bersinar bak bidadari. Diminum dulu ya mas kopinya, biar capeknya hilang, ucap Sekar dengan suara lembut dan menggoda. Tanpa banyak bicara, Jarod langsung tuh nenggak kopi itu. Pandangan matanya nggak lepas dari wajah Sekar. Perlahan tuh dia nempelin bibirnya di tepi cangkir, lalu gelegak-gelegak meminum kopi itu dengan nikmat hingga habis tak bersisa. Hanya dalam hitungan detik setelah kopi itu melewati tenggorokannya, reaksi mengerikan itu muncul. Wajah Jarod tuh merah kayak kepiting rebus, teman-teman tuh ya. Urat-urat di lehernya menonjol, nafasnya memburu cepat kayak orang yang habis lari maraton. Matanya menatap Sekar dengan pandangan buas, penuh nafsu birahi yang gak wajar. Diletakin cangkir kopi itu tuh, lalu bangkit berdiri deketin Sekar. Terus dia ngomong tuh dengan suara serak dan juga lembut. Kamu tadi sampai di Jakarta jam berapa, Sekar? Wah, aku rindu banget ya sama kamu ya. Tangannya mulai tuh ngebelai-belai tuh rambutnya si Sekar sampai ke lehernya Sekar juga. Tubuhnya gemetar menahan hasrat. Sekar nunduk. Dia mulai merasa menang, namun sekaligus merinding melihat perubahan instan dari suaminya. Kemarin siang mas, aku sampai rumah. Maaf, nggak langsung kabarin kamu, jawabnya malu-malu. Dia nggak sanggup natap mata suaminya yang menyala-nyala. Aku rindu banget sama kamu Sekar. Cuma kamu. Di sini Jarod langsung tuh ngerenggut tubuh istrinya dalam pelukan yang erat, kayak nggak mau ngelepasin lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka melakukan hubungan suami istri dengan gairah yang mengingatkan mereka pada malam pertama. Ya, ramuan iblis itu bekerja sempurna, walaupun Sekar dalam kondisi tidak sempurna alias sedang datang bulan. Aduh, parah banget ya. Keesokan paginya, Sekar dibangunin tuh oleh kecupan bertubi-tubi di wajahnya. Sayang, bangun yuk. Aku udah masakin sarapan nasi goreng buat kita berdua, bisik Jarod manja di telinga istrinya. Sekar mengerjapkan matanya nggak percaya. Ya ampun mas, maaf aku kesiangan. Dia buru-buru bangkit dan betapa terkejutnya saat dia melihat di meja makan semuanya udah tersaji tuh. Parah. Piring nasi goreng dan beberapa gelas teh hangat, sesuatu yang nggak pernah Jarod lakuin selama beberapa tahun pernikahan mereka. Ini siapa yang bikin? Tanya Sekar tergagap. Ya mas dong sayang, siapa lagi emangnya? Yuk kita makan bareng, jawab Jarod ceria sambil menarik kursi untuk istrinya. Sejak hari itu, sifat Jarod berubah drastis. Dia jadi suami yang super romantis, ngelayanin Sekar kayak ratu. Bener-bener, ini terasa sebagai bulan madu kedua bagi Sekar. Dan bahkan yang lebih gila lagi nih, tepat di depan mata Sekar saat mereka lagi asik sarapan, Jarod tiba-tiba mengambil handphonenya dan langsung dia nelpon Linda tuh. Halo, mulai sekarang jangan pernah hubungi aku lagi. Aku jijik sama kamu. Aku cuma cinta mati sama Sekar.
bentak Jarod di telepon, lalu langsung putus sambungan itu dan memblokir nomor Linda begitu aja. Melihat adegan itu, hati Sekar berbunga-bunga luar biasa. Kebahagiaan keluarga kecil yang telah kembali utuh. Dia merasa sudah memenangkan pertarungan ini. Diam-diam pun ia tak lupa menelpon Pade Tresno untuk mengabarkan keberhasilan ritual tersebut, dan Pade Tresno tertawa puas di seberang sana. Namun teman-teman, tidak ada yang gratis jika kita bersekutu dengan kekuatan gelap. Selalu ada harga mahal yang harus dibayar lunas, dan kengerian dari itu semua adalah baru saja dimulai. 1 minggu berlalu sejak Jarod meminum ramuan itu. Mas, udah seminggu lebih, kamu kok nggak masuk ke kantor sih? Nggak apa-apa emangnya bisnis tinggalan gitu aja, tegur Sekar pagi itu sambil menyajikan kopi. Ini kali ini kopi biasa ya. Ya nggak apa-apa toh dek, aman. Kan ada karyawan-karyawan kita. Mereka semua udah aku anggap kayak keluarga sendiri. Aku percaya 100% sama mereka, jawab Jarod santai tanpa beban. Ia menyeruput kopinya. Ya tapi sesekali nggak masalah dong kamu datang ngecek, ngontrol kerjaan mereka, bujuk Sekar yang mulai sedikit cemas. Jarod meletakkan kopinya, terus tiba-tiba dia geser tuh, merapat duduknya, menempel pada Sekar. Tangannya nggak bisa diem, gerayangin badannya Sekar tuh. Besok-besok aja lah, urusan kantor. Kita ini kan lagi masa bulan madu kedua. Aku itu nggak bisa tahu deh, sedetik pun ninggalin kamu atau jauh-jauh dari kamu, bisiknya sambil mencubit genit pipi istrinya. Memasuki bulan kedua, hal yang tadinya terasa manis mulai berubah menjadi sesuatu yang menyesakkan dada. Ya, perubahan Jarod mulai membuat Sekar risih, sekaligus kelelahan secara fisik dan juga mental. Gimana nggak capek teman-teman? Tiap hari itu Jarod minta jatah hubungan suami istri. Bisa 4-5 kali. Ya ampun, gempor-gempor. Pagi, siang, sore, malam, terus Jarod merongrong. Nafsu suaminya ini udah bener-bener gak wajar. Bukan hanya masalah ranjang, Jarod berubah jadi pria yang sangat overprotective dan posesif tingkat gila. Sekar nggak boleh keluar rumah, walaupun cuma sekedar ke minimarket depan komplek. Jarod tuh ngurung dia di dalam rumah dengan alasan dia cemburu, dia takut istrinya digoda pria lain. Pernah suatu pagi tuh, Sekar maksa keluar pagar cuma untuk beli sayuran sama tukang sayur keliling langganan ibu-ibu komplek. Waktu lagi milih-milih sayuran, Jarod tiba-tiba keluar dari rumah dengan wajah beringas. Entah iblis mana yang merasukinya. Dia nganggap tuh tukang sayur yang udah tua itu lagi godain Sekar tuh. Tanpa babi ibu, Jarod langsung brak, langsung nyerang, bahkan nyaris menghabisi tukang sayur malang itu. Keranjang sayur kebalik di aspal. Sekar sama ibu-ibu tetangga jerit-jerit histeris. Beruntung satpam komplek cepet datang, kalau nggak habis tukang sayur itu dihajar sama Jarod. Di bulan kelima, disinilah bom waktu itu meledak. Karena Jarod yang udah nggak pernah lagi menginjakan kaki di kantor biro jasanya, para karyawan yang merasa tidak ada pengawasan mulai bertindak sesuka hati. Mereka bersekongkol melakukan penyelewengan dana besar-besaran. Uang titipan klien, pajak kendaraan dibawa kabur, dokumen-dokumen palsu bertebaran, klien besar memutus kontrak. Dalam sekejap mata, bisnis biro jasa rembulan yang dibangun susah payah dengan keringat dan air mata hancur lebur. Biro jasa resmi ditutup permanen dengan meninggalkan tumpukan hutang ganti rugi miliaran rupiah pada klien. Dan karena dinyatakan pailit dan tidak sanggup membayar cicilan bunga yang menggunung, akhirnya pihak bank turun tangan, mobil ditarik paksa. Dan yang paling menyedihkan, rumah mewah mereka pun juga ikut disita oleh bank. Keluarga Jarod miskin kembali, lebih terpuruk dari saat pertama kali ia di PHK. Sekar menangis siang malam melihat kehancuran ekonomi keluarganya yang secepat kilat. Dia panik, dia kalut mikirin masa depan anaknya. Tapi teman-teman, reaksi Jarod gimana? Sama sekali nggak peduli. Jarod kayak orang udah nggak waras tuh. Di matanya kehilangan harta miliaran rupiah itu nggak masalah. Yang ada di dalam otaknya cuma Sekar. Mas, gimana nasib kita? Uang tabungan kita udah habis, rumah disita, utang numpuk. Mas sadar nggak sih? Ayo mas, kamu harus keluar rumah, kita bangkit, kita nitis lagi dari nol kayak dulu. Teriak Sekar histeris mengguncang tubuh suaminya di tengah rumah yang udah kosong karena barang-barangnya habis. Tapi Jarod cuma duduk di lantai, hanya menatap Sekar dengan senyuman kosong dan mata berbinar aneh. Shh, gak usah nangis dek,
nanti cantiknya hilang, ucap Jarod lembut mengusap air mata istrinya. Uang, rumah, mobil, itu semua benda mati, Dek. Gak bakalan kita bawa mati. Biarin aja kita miskin, tidur beralas tikar pun jadi. Asalkan aku bisa terus meluk kamu setiap saat. Terus bisa ngerasain tubuh kamu. Jawab Jarod kayak orang gila tuh. Sekar menangis sejadi-jadinya. Penyesalan yang teramat dalam menghantam dirinya. Ini semua terjadi karena ulahnya sendiri. Kehidupan mereka setelah itu benar-benar seperti neraka bagi Sekar. Jarod masih terus ngerengek tuh. Minta jatah hubungan suami istri berkali-kali dalam sehari. Dan kalau Sekar nolak karena kelelahan atau sakit, Jarod ngamuk. Dia kayak balita tantrum tuh yang gak dibeliin mainan. Pernah suatu siang tuh, Sekar duduk meringkuk di sudut ruangan kontrakan kecil kumuh yang kini mereka sewa. Dia ngelihat Jarod yang lagi nonton TV. Tatapan Jarod kosong, tapi bibir terus menyunggingkan senyum aneh sambil mengendus-ngendus bantal bekas tidur si Sekar. Waduh, parah. Sekar ngelirik ke arah rembulan yang lagi tidur pulas, hatinya hancur. Ngebayangin gimana nasib rembulan ke depannya nanti. Nah, di tengah lamunan itu, tiba-tiba Jarod merayap dari belakang, memeluk erat tubuh Sekar dan mulai meraba-raba dan mencumbunya lagi dengan napas memburu. Sekar nggak bisa ngelawan. Dia cuma terdiam kaku layaknya boneka. Dia capek, dia lelah, kebebasan dirampas, tubuhnya dieksploitasi setiap hari oleh suaminya sendiri. Setelah 6 bulan hidup dalam penjara psikologis dan kemiskinan ekstrim, fisik dan mental Sekar sudah berada di ambang batas. Aku nggak kuat lagi. Aku harus segera pulang kampung. Aku harus minta tolong sama Pak Tresno buat ngelepasin ikatan ini. Persetan kalau Jarod mau kembali lagi sama Linda, biarin aja. Semua harus diakhiri. Aku bisa gila. Batin Sekar penuh tekad. Dia berencana akan melarikan diri diam-diam besok pagi saat Jarod tertidur. Namun, takdir ternyata berkata lain, teman-teman. Rencana Sekar harus hancur malam itu juga. Malam itu, di dalam kamar tidurnya yang pengap, terdengar suara dering telepon dari HP jadul Sekar. Di situ ada nama ibunya tertera. Perasaan Sekar ngedadak nggak enak tuh. Dengan tangan gemetar dia mengangkat telepon. Halo, Bu. Dari seberang telepon terdengar suara ibunya lirih dan terisak menangis. Bu, kamu pulang kampung sekarang ya? Tolong, Du. Ada apa, Bu? Kok ibu nangis? Di sini jantung Sekar udah mulai berdegup. Dia udah ada perasaan gak enak tuh. Pak Tresno meninggal, Du. Beliau tiba-tiba kena serangan jantung. Isak ibunya dari ujung telepon. Jelep. Jantung Sekar seakan ditusuk pakai belati tuh. Aliran darahnya kayak berhenti. Handphone yang dia pegang seketika prak jatuh. Tubuh Sekar kaku, wajahnya mendadak pucat pasi dengan suara gemetar dan sangat lirih nyaris tak terdengar. Gimana ini? Pak Tresno meninggal. Padahal cuma dia satu-satunya orang di dunia ini yang bisa ngelepasin ikatan pelet yang menjerat Mas Jarod. Ya Allah, gimana ini? Ya, sekarang orang tua itu telah tiada. Membawa serta kunci gembok kutukan ke alam kubur bersamanya. Tidak akan ada dukun paling sakti manapun yang mampu melepas jeratan itu. Bahkan Sekar sendiri sang pelaku tidak punya kuasa untuk membatalkannya. Semua sudah terlambat. Waktu nggak bisa diputar. Sekar harus menelan pil pahit seumur hidupnya. Di tengah keputusasaan itu, samar-samar terdengar suara derit pintu kamar kontrakan yang terbuat dari kayu lapuk yang dibuka perlahan dari luar. Sekar menoleh dengan kaku ke arah pintu. Di sana, di ambang pintu yang remang-remang, berdiri suaminya, Jarod. Menatap Sekar dari atas ke bawah, matanya membelalak lebar kosong, memancarkan nafsu birahi yang sangat gelap dan tak pernah puas. Dek, belum tidur ya, Dek? Mas mau lagi, Dek? Bisik Jarod pelan sambil melangkah masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya dari dalam. Sekar hanya bisa memejamkan matanya, menunggu malam panjang yang menyiksa itu dimulai lagi dan lagi untuk selamanya. Selesai. Parah banget ya teman-teman ya. Begitulah ya akhir kisah rumah tangga Sekar dan Jarod. Mengiris hati sekaligus mengerikan ya. Dan dari kisah nyata ini kita bisa belajar tuh satu pelajaran yang sangat berharga. Secinta apapun kita sama seseorang, sesakit apapun pengkhianatan yang kita terima, jangan pernah teman-teman sekalian
mencoba menyelesaikan masalah dengan menggunakan jalan pintas, apalagi berhubungan dengan ilmu hitam, pelet, santet, atau hal-hal klinik lainnya. Nah, semoga kita semua bisa mengambil hikmah ya dari kisah barusan. Dan sekali lagi ini bukan membuka aib seseorang ya, yang jelas kisah ini dialami oleh teman saya sendiri, dan juga di sini semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan ini kenyataan pahit ya teman-teman ya. Sampai saat ini Jarod masih dalam keadaan seperti itu dan dia sudah ditinggal oleh istrinya. Jadi Jarod sekarang tinggal bersama ibunya, ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan dengan kondisi Jarod yang sudah seperti itu. Jadi itulah teman-teman, Sekar akhirnya melarikan diri dari Jarod, dan mungkin yang terjadi pada Jarod adalah hukuman ya atas apa yang pernah dia lakukan terhadap Sekar. Semoga Jarod diberikan kesembuhan, dan juga semoga Sekar dan Rembulan bisa hidup bahagia, dan semoga kebaikan bisa menyertai mereka semua. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman semoga terhibur. Sekali lagi ini konsep baru kita, silakan yang punya komen, saran, kritik bisa menuliskannya di bawah, dan mungkin next konten kita akan mencoba sesuatu yang lain ya. Intinya kami akan terus mencoba berinovasi, dan semoga teman-teman semua tetap terhibur. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.